Halo, salam jumpa kembali bersama saya Yusuf Budi Kurniawan dengan NIM 20D10230. Video ini saya buat guna memenuhi tugas mata kuliah Filsafat, Ilmu, dan Logika. Dalam video ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu metafisika, etika, dan estetika. Mari kita bahas bersama. Metafisika dengan tesis jelaskan teori causa prima dari Aristoteles. Causa prima adalah sebuah kalimat dalam bahasa Latin yang mempunyai arti penyebab atau faktor utama tanpa diawali oleh faktor lainnya. Kemudian prima yang berarti pertama atau utama. Dalam pemikiran Aristoteles, dengan pendapat yang bercorak teologis sebab akibat, karena benda tidak dapat bergerak dengan sendirinya, maka harus ada penggeraknya, yang dimana penggerak itu harus mempunyai penggerak lainnya hingga disebut sebagai theos, yaitu dalam bahasa Yunani sekarang yang dianggap Tuhan. Kemudian contoh model deduksi Aristoteles yang menyelinap dalam teologi. Jika Tuhan tidak dapat menciptakan dirinya, maka itu artinya Tuhanlah yang menjadikan segala sesuatu selain dirinya menjadi ada. Kemudian yang kedua, antitesis. Jelaskan teori Tuhan telah mati dari Nietzsche. Ada narasi yang terkenal dari sosok Nietzsche sendiri, yaitu Tuhan sudah mati, Tuhan tetap mati, dan kitalah yang membunuhnya. Bagi Nietzsche sendiri, Tuhan secara ontologis itu sudah niscaya, yang artinya Tuhan tidak, yang dimaksud di dalam narasi Nietzsche itu adalah sesuatu hal yang menjadi ukuran dari segala ukuran, atau bisa disebut ideal, bahkan sempurna. Sedangkan Tuhan yang dimaksud Nietzsche, Tuhan itu adalah idealis akan sesuatu, sebuah kondisi atau bahkan tempat atau sosok yang sempurna. Tuhan-Tuhan itulah yang dimaksud Nietzsche adalah Tuhan yang telah mati. Karena faktanya di dalam hidup kita yang kita jalani tidak ada yang sempurna. Hidup ini adalah retakan dan rentetan ketidaksempurnaan. Nietzsche sadar betul bahwa manusia harus melepaskan diri dari intervensi ilahi dari sejumlah nilai tertentu menuju tahapan atau kehidupan. Karena justru hidup tanpa nilai itulah syarat mutlak untuk mewujudkan hidup penuh makna, dan manusia itu sadar menuju dunia yang real. Kemudian di bagian kedua, etika. Tesis jelaskan argumen logis teori yang mendukung aborsi. Dalam teori yang mendukung aborsi ada argumen peraturan tentang aborsi, yaitu diatur dalam Undang-Undang tentang Kesehatan tahun 2005
dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi yang mengatur tentang pengecualian aborsi pada bagian 4 pasal 31 sampai dengan 39. Pada pasal ini yaitu pasal 31 ayat 1 pada bagian A, indikasi darurat medis. Kemudian pada bagian B, kehamilan akibat perkosaan. Dijelaskan tindakan akibat perkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B hanya dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama berusia 40 hari dihitung sejak hari pertama pada haid terakhir. Kemudian antitesis, jelaskan argumen logis teori yang tidak mendukung aborsi atau pro-life. Dalam argumen ini ada beberapa argumen, yaitu dalam pandangan gereja, yaitu gereja purba. Surat yang pertama, surat Barnabas dengan ayat, cintailah sesamamu manusia lebih dari hidupmu sendiri. Jangan membunuh seorang anak dengan aborsi. Demikian juga membunuh anak yang sudah lahir. Ya, ini ada di ayat Barnabas 19 sampai dengan 5. Kemudian juga ada Paus Pius ke-11. Setiap jenis aborsi yang sengaja ditolak dengan tegas. Hal ini ditekankan untuk melindungi janin dalam kandungan. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada Konsili Vatikan kedua, sangat berlawanan dengan kemuliaan Sang Pencipta. Ya, dijelaskan dalam Gaudium et Spes nomor 27. Kemudian ada juga pasal 346 KUHP yang berbunyi, seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyerahkan orang lain untuk melakukan itu diancam pidana penjara paling lama 4 tahun. Kemudian selanjutnya yaitu pada estetika. Tesis, jelaskan argumen logis yang pro operasi plastik demi kecantikan dibenarkan. Argumen yang mendukung operasi plastik yaitu pada Katekismus Gereja Katolik KGK 2288. Kehidupan dan kesehatan merupakan hal-hal yang bernilai yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Kita harus merawatnya dengan cara bijaksana dan bersama itu juga memperhatikan kebutuhan orang lain dan kesejahteraan hidup. Dengan demikian, operasi plastik dapat dibenarkan jika dapat menjadi langkah penyembuhan. Contohnya yaitu untuk bedah rekonstruktif, untuk memperbaiki fungsi bagian tubuh akibat cacat atau akibat kecelakaan, asalkan tidak menimbulkan kerusakan yang sama atau bahkan lebih besar
akibat dari operasi plastik tersebut mengalami kecacatan. Kemudian antitesis. Jelaskan argumen operasi plastik demi kecantikan tidak dibenarkan. Dalam hal ini, operasi plastik untuk kecantikan hukumnya adalah haram, karena ini termasuk mengubah ciptaan Allah. Hal ini senada dengan fatwa oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Asamin. Kemudian selanjutnya ada argumen yang berbunyi, sahabat Ibnu Mas'ud yang berkata, semoga Allah melaknat orang-orang yang mentato, yang meminta ditato, yang mencabut alis, yang meminta dikerok alis, yang merenggangkan gigi untuk memperindah penampilan, mengubah bentuk ciptaannya. Demikian video yang dapat saya sampaikan. Bila terjadi kekurangan atau kesalahan, mohon maaf. Tetap hidup, tetap semangat, tetap sehat. Terima kasih.